Baik, selamat datang di Nandur Serawung 11. Terima kasih sudah menghadiri sosialisasi Nandur Serawung ke-11. Mohon Bapak Ibu dan teman-teman bisa sedikit maju ke depan supaya jaraknya tidak terlalu jauh. Oke, monggo bisa ke depan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di sosialisasi Nandur Serawung ke-11. Kali ini Nandur Serawung mengadakan sosialisasi yang bertujuan untuk mengomunikasikan dan lebih mendekatkan lagi konsep kuratorial dan program-program kegiatan kami kepada teman-teman seniman dan media. Terima kasih sudah menghadiri sosialisasi ini. Telah hadir bersama kita kelima kurator Nandur Serawung 11. Ada Pak Rain Rosidi, ada Mas Arsita Pinandita, Mbak Iren Agrifin, dan Mas Bayu Widodo. Nanti mungkin akan menyusul Pak Sujud, yang nantinya akan mengemukakan gagasan dan konsep kuratorial Nandur Serawung 11 atau NX 11, kali ini dengan tema Legacy Wasiat. Baik, tanpa berlama-lama dan mengulur waktu supaya nanti mungkin pertanyaan dan sesi tanya jawabnya lebih panjang, langsung saja saya serahkan kesempatan ini pada tim kurator, dimulai dari Pak Rain mungkin. Ya. Silakan Pak Rain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk para hadirin kami ucapkan banyak terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir di sosialisasi Nandur Serawung ke-11 saat ini. Kami dari tim kurator sejak 2014 saya sendiri Rain Rosidi, kemudian sebelah saya ada Arsita Pinandita dan Mbak Irene Agrifina, dan yang paling muda tetapi paling berwibawa Mas Bayu Widodo. Satu lagi Mas Sujodartanto sedang ada ujian TA di di Prodi Tata Kelola Seni. Untuk pertama mungkin untuk para hadirin saya ingin memberikan semacam refresh atau mengingatkan kembali sekaligus memberikan penjelasan apa itu Nandur Serawung ya. Nandur Serawung ini sudah ke-11, walaupun di dalam proses selama 11 tahun ini kami juga memiliki banyak perubahannya. Jadi tidak selamanya Nandur Serawung itu seperti yang sekarang ini. Jadi pada awalnya di tahun 2004 ya Mas. Yang pertama kali 2014 itu ada gagasan dari Taman Budaya untuk menyelenggarakan sebuah acara khusus untuk seni rupa yang diinisiasi oleh Taman Budaya sendiri. Karena beberapa acara sudah lebih banyak diselenggarakan oleh pihak ketiga atau pihak kedua. Misalnya Biennale Jogja itu dulu inisiasi dari Taman Budaya juga, tetapi secara pengelolaan sudah tidak 100% dari Taman Budaya. Kemudian dari Taman Budaya Yogyakarta dengan didukung oleh Dinas Kebudayaan
menentukan atau memutuskan untuk membuat sebuah acara yang waktu itu disebut rupa-rupa seni rupa ya, atau seru, rupa-rupa seni rupa. Yang kemudian di titel awal adalah Nandur Serawung. Nah, sejak 2015 Nandur Serawung digunakan sebagai nama acara karena dirasakan lebih cocok dengan situasi Jogja dan tidak semata-mata mengambil atau tidak semata-mata mengambil apa yang ada di seni rupa gitu. Jadi lebih cair untuk dikenal sebagai sebuah acara yang dekat dengan masyarakat. Nah, sejak itu kemudian mulai tahun 2018 ada perubahan juga di dalam Nandur Serawung itu sendiri ketika beberapa teman muda mulai ikut terlibat dan kemudian memberikan warna baru di Nandur Serawung untuk lebih terbuka terhadap praktek sosial di luar seni rupa. Kalau sebelumnya di 2014 hingga 2017 Nandur Serawung itu istilah serawung atau kalau dalam bahasa Indonesia itu mungkin gaul atau serawung itu lebih ke kedekatan itu di kalangan pelaku seni rupa ya. Karena memang prinsip awalnya adalah ide awalnya adalah bagaimana praktek seni rupa di Yogyakarta dengan berbagai macam variannya seperti seni patung, seni lukis, seni grafis, kriya, desain dan sebagainya dapat memiliki ruang untuk bertemu di dalam satu acara. Kemudian yang disebut rupa-rupa seni rupa itu. Tetapi setelah 2018 lingkup sosialnya kita perluas menjadi praktek sosial budaya di luar seni rupa itu sendiri. Jadi di 2018 kita mulai memasukkan beberapa program selain pameran yang kemudian melibatkan banyak komunitas di luar komunitas seni rupa. Jadi misalnya kita mulai merintis di luar pameran ada namanya program Nandur Gawe yang berupa sebuah proyek untuk memberikan kesempatan kepada seniman bekerja di masyarakat, di komunitas, terutama di lingkup DIY di 4 kabupaten dan 1 kota. Mereka tinggal di sana kemudian bekerja dengan masyarakat, melakukan sesuatu, membuat proyek seni yang ada di lingkup DIY tersebut. Kemudian kita juga punya apa yang disebut Serawung Moro dan Serawung Temu, yang dua-duanya sebenarnya kalau dalam bahasa seni rupa itu residensi ya. Yang satu adalah kita mengundang seniman dari luar DIY untuk tinggal dan bekerja di kolektif atau komunitas atau ruang seni di Jogja. Yang satu lagi kita mengirimkan seniman Jogja untuk bekerja di desa atau di lingkungan di luar yang kita sebut ruang-ruang seni rupa utama. Misalnya di desa atau di Kulon Progo, kemudian ada di Gunung Kidul, kemudian ada di Sleman dan di Bantul, juga di Kodia. Beberapa program itu setiap tahun kita lakukan evaluasi dan kita berikan program-program yang lain sesuai dengan dinamika yang terjadi di seni rupa. Misalnya di tahun tahun yang lalu kita menyelenggarakan program yang kita sebut Serawung Nandur Gawe itu dengan menyisir ruang-ruang heritage di Jogja, ruang-ruang yang memiliki sejarah, hasanah sejarah maupun hasanah budaya. Yang tahun lalu kita melibatkan makam seniman Imogiri, ada 2 kolektif seni yang bekerja di sana dan kemudian dipresentasikan di TBY dengan bekerja sama dengan Bu Yani Sabtohudoyo selaku keluarga dari perintis makam seniman Imogiri. Kemudian kita juga di Ketandan, di desa Ketandan, karena di situ ada situs yang memberikan jejak masyarakat Tionghoa di Jogja. Kemudian juga di Ambarukmo, itu sebuah situs tempat
di mana para keluarga kerajaan itu ada tempat yang untuk mandi ya Mbak Ira ya. Nanti kemudian di Resan itu di daerah di Gunung Kidul ada sebuah komunitas yang aktif terhadap merawat pohon-pohon yang dianggap punya di satu sisi memiliki fungsi sebagai pelindung lingkungan, tetapi sekaligus dianggap memiliki aspek-aspek spiritual. Dan beberapa seniman yang melakukan aplikasi bekerja di sana dan kemudian mempresentasikannya di ruang galeri. Itu salah satu contoh yang kita kerjakan di setiap tahun di Nandur Serawung sejak 2018 yang akan kita lakukan juga di tahun ini. Ada juga kita punya program kurator muda, kemudian juga penulis muda. Salah satunya adalah Mbak Lili El Serisa yang tadi menjadi MC, itu merupakan kader partai merupakan bagian dari program yang kemudian terlibat aktif di Nandur Serawung yang akan meneruskan warisan atau wasiat dari kami-kami yang sudah mulai uzur. Untuk itu sekedar gambaran, dan setiap tahun kita juga membuka open aplikasi dari para seniman. Beberapa seniman muda aktif untuk mengajukan karya. Salah satunya Mas Gesito ini sudah 2 kali mungkin ya ikut karena mengajukan aplikasi dan seleksi terbuka gitu. Dan ada juga kita seniman undangan, dan setiap acara juga kita melakukan kerjasama dengan seniman untuk membuat fasad atau gerbang galeri. Oke, untuk selanjutnya saya akan secara ringkas menjelaskan, mensosialisasikan Nandur Serawung atau NS ke-11 ini yang berjudul Legacy atau Wasiat. Setiap tema yang kita ajukan di dalam Nandur Serawung sejak 2018, kita sengaja mempertemukan dua peristilahan yang tidak selamanya merupakan terjemahannya gitu. Misalnya di era pandemi yang tadi sempat kita putar videonya, kita mengambil tema Pranoto Wiwitan Restart. Wiwitan itu adalah semacam ritual yang ada terutama di Jawa gitu, untuk memulai atau memberikan rasa syukur di mana akan dimulainya musim tanam ya. Tetapi restart sendiri kita ambil istilah yang berbeda dari kultur yang berbeda juga untuk menggambarkan bahwa di saat itu kita mulai lagi melakukan pembenahan di dalam memetakan praktek seni rupa itu sendiri. Itu di awal kita mulai membuka diri terhadap praktek sosial budaya di luar seni rupa untuk menjadi bagian dari Nandur Serawung. Kemudian juga kita pernah mengambil tema Pranoto Mongso, yang bahasa Inggrisnya apa? Pranoto Mongso itu gegayutan ya, bukan ya, ekosistem Pranoto Mongso. Pranoto Mongso kita ambil dari istilah yang menunjukkan kemampuan dari masyarakat di dalam membaca tanda-tanda alam, membaca siklus alam berhubungan dengan praktek sosial budayanya. Sementara ekosistem kita ambil dari peristilahan yang menunjukkan bahwa setiap sistem yang ada di dalam sebuah masyarakat ataupun lingkungan itu adalah saling terhubung. Kemudian juga ada tema yang kita ambil bebrayan atau peer to peer ya, do it with others ya, do it with DIWO. Bebrayan juga dari bahasa Jawa yang menunjukkan keterikatan antar elemen masyarakat dalam bekerja sama. Do it with others juga dengan arti yang hampir sama. Begitu juga yang tema kali ini kita ambil
legacy atau wasiat. Jadi tema ini untuk memberikan penanda bahwa setelah satu dasawarsa atau setelah 10 tahun kita ingin memulai lagi untuk sebuah praktek seni rupa yang kembali kepada akarnya. Terutama kalau di seni rupa kita ingin memberikan penghargaan terhadap para leluhur kita, terutama di seni rupa yang sudah memberikan kontribusi, sudah mewariskan pengetahuan di dalam dunia seni rupa berupa kontribusi-kontribusi baik itu karya, pemikiran maupun kehidupannya. Untuk itu kita sebut legacy ini adalah mengambil inspirasi dari karya-karya tersebut yang kemudian mempengaruhi seniman-seniman sekarang. Karena disadari atau tidak oleh para seniman yang sekarang bekerja, baik itu seniman muda maupun para calon seniman, setiap seniman itu sebenarnya memiliki keterhubungan dengan atau keterkaitan pertautan dengan karya-karya sebelumnya. Entah itu disadari atau tidak. Kita pasti punya guru, kita punya pengaruh, punya inspirasi dari para seniman sebelumnya. Di sini kemudian warisan itu kita inginkan untuk memberi penghargaan terhadap para pewaris dari pengetahuan itu, terutama di dunia seni rupa. Selanjutnya, pameran akan diselenggarakan tanggal 15 sampai 28 Agustus 2024 di Taman Budaya Yogyakarta. Jadi yang menjadi sorotan utama dari legacy atau wasiat ini adalah, yang pertama adalah soal menggali warisan seni. Apa itu warisan seni? Warisan seni bagi kami adalah pengetahuan yang sebenarnya tidak pernah terputus. Dari kalau kita baca nanti, kita mau mulainya dari di mana Indonesia ini mulai diproklamasikannya. Dari tahun 45 sampai 2010-an. Di mana pada saat itu para seniman mulai memberikan kontribusi di dalam praktek seni rupa, baik itu di dalam kesehariannya maupun dalam karya-karyanya. Dan setiap seniman itu biasanya memiliki kemampuan atau memiliki kehendak untuk mewariskan pengetahuan ini kepada penerusnya. Yang itu nanti akan kita lihat pengaruh-pengaruhnya di masa sekarang. Dan nanti di poin kedua kita ingin menghidupkan kembali pemikiran dan metode yang digunakan oleh para seniman pewaris itu. Yang dalam arti bahwa para seniman yang mewariskan itu memiliki jejak-jejak yang bisa kita lihat sampai sekarang. Jadi nanti kita tidak membicarakan hal ini dalam konteks kronologis ya atau periodisasi ya. Tapi kita memetakan pemikiran dari masing-masing zaman itu berdasarkan apa yang kita lihat sebagai aspek penting yang bisa dibaca pada satu masa. Nanti kita akan berikan beberapa contohnya ya. Itu yang kita sebut sebagai wasiat seni dalam konteks kontemporer. Di konteks sekarang, kalau kita lihat karya-karya dari teman-teman yang seniman muda pun, kita bisa merunut bahwa beberapa karya itu memiliki keterkaitan atau pertautan dengan karya-karya sebelumnya, disadari atau tidak oleh para seniman tersebut. Nah, untuk itu kami untuk memudahkan atau untuk merumuskan apa sih sebenarnya wasiat atau legacy atau warisan yang diberikan oleh para pendahului, kami mengkristalkan itu di dalam beberapa klaster atau beberapa subtema yang bisa diambil, bisa diarahkan oleh para seniman atau bisa memposisikan diri di mana sebenarnya karya-karya itu memperoleh
jejak warisannya dari para pendahulu. Yang kita mulai dari pemetaan yang saya sebut tadi bukan dalam tendensi melakukan periodisasi, tetapi lebih kepada memberikan penekanan tema-tema utama yang bisa kita gali dari jejak masa lalu. Yang pertama adalah tema yang diambil pada semangat zaman di tahun 1945 sampai 1955 yang kita sebut sebagai dua aspek penting, yaitu bangsa merdeka dan rayuan Pulau Kelapa. Dua aspek penting itu walaupun bisa dilihat berseberangan, tetapi kedua-duanya memberikan kontribusi di dalam jejak sejarah seni rupa kita di Indonesia. Yang pertama bisa diwakili oleh kelompok persagi misalnya, dengan Sujoyono, dengan Emiria Sunesa dan lain sebagainya, dan Hendra, dan kemudian yang kedua adalah rayuan Pulau Kelapa itu menggambarkan bagaimana bangsa Indonesia pada saat itu mengikuti jejak para ekspatriat atau para pengunjung pelancong asing dari Eropa yang mengagumi keindahan Indonesia menggunakan bahasa lukisan yang biasa disebut Moe Indi atau India Molek. Di dalam tema ini seniman bisa mempertautkan diri di mana, apakah dia masuk ke dalam tema yang bangsa merdeka atau rayuan Pulau Kelapa. Kemudian yang kedua adalah tahun 1955 dan 1965, yaitu soal suara rakyat dan gelanggang warga dunia. Jadi ada dua hal yang terjadi dominan di masa itu yang kemudian bisa dipertautkan dengan praktek seni sekarang. Di satu sisi adalah gerakan seni yang turba gitu, atau turun ke bawah, diwakili oleh teman-teman mereka dari Sanggar Pelukis Rakyat, kemudian juga dari kemudian Lekra, dan yang di satu sisi adalah kesadaran dari para seniman bahwa dia adalah bagian dari kebudayaan dunia. Misalnya dari kelompok gelanggang yang memiliki semacam statement bahwa kita adalah ahli waris sah kebudayaan dunia, yang menunjukkan bahwa praktek-praktek yang kita lakukan di Indonesia adalah juga praktek-praktek universal yang terjadi di masyarakat dunia. Ini yang kemudian disebut humanisme universal. Yang kemudian di tahun 65 sampai 75 itu ada yang disebut lirisisme dan perayaan bentuk. Itu di era-era di mana beberapa pelukis, terutama di Bandung, juga beberapa di Jogja, yang ingin mengejar aspek formalistik di satu sisi, tetapi di sisi lain juga ingin mengejar romantisisme atau ekspresi diri yang personal. Yang beberapa nama yang misalnya kalau di Jogja ada Fajar Sidik, kemudian kalau di Bandung nanti ada Amang Rahman, Ahmad Sadali, ada Abbas Ali Basah, dan sebagainya. Oh, ini langsung penjelasan di sini ya. Ya. Ini yang tadi yang bangsa merdeka dan rayuan Pulau Kelapa adalah fase penting untuk membangun kesadaran nasionalisme dan identitas sebagai bangsa merdeka. Jadi di era itu identitas kebudayaan Indonesia itu sedang giat-giatnya untuk dirumuskan. Ini mungkin kelanjutan dari bagian dari polemik kebudayaan sebelumnya yang sampai di era kemerdekaan itu tetap menjadi bagian perbincangan utama di para budayawan dan seniman. Kemudian yang kedua tadi, suara rakyat dan gelanggang warga dunia, ada beberapa poin, yaitu visi estetik nasional yang digulirkan oleh seniman Indonesia Muda, kemudian pelukis rakyat dan Sanggar Bumi Tarung, digunakan sebagai alat persaingan politik. Terjadi peristiwa-peristiwa yang mewarisi peristiwa global yang pada saat itu perang dingin. Kemudian ekspresi rakyat
potensi perlawanan dan konflik sosial dijadikan bagian dari ekspresi seni ya. Di satu sisi ada kebebasan individu dalam berkarya dan berekspresi. Kemudian di dalam yang tadi yang ketiga, lantunan lirisisme dan perayaan bentuk, itu humanisme universal tadi, kesadaran akan kebebasan manusia dan kreativitas dalam penciptaan karya seni. Ada transisi abstrak dari elemen alam dan tradisi. Misalnya contoh-contoh yang tadi saya sebutkan, Amang Rahman, Ahmad Sadali, Abbas Ali Basah, Fajar Siddiq, Widaya, dan Sri Hadi Sudarsono. Dan kalau kita cermati, praktek-praktek seperti ini sebenarnya bertautan juga dengan praktek-praktek yang terjadi pada seni rupa hari ini. Yang keempat, yaitu kita baca dari kecenderungan dominan di tahun 75 hingga 85, yang kita sebut sebagai menggali akar dan mendobrak batas. Di era itu, di mana Orde Baru sedang mengalami proses kemapanannya, para seniman memiliki waktu untuk menggali akar ya. Misalnya lukisan dekoratif dengan falsafah lokal menjadi sangat kuat ya. Kemudian munculnya gerakan seni rupa baru ya. Di satu sisi ketika kemapanan Orde Baru ini mengalami kritik ya, terutama di bidang seni. Ketika seni di Jogja terutama yang sebelumnya itu sangat kental dengan aroma kritik sosial, tetapi di era itu kemudian dominasi dekorativisme dan abstrakisme itu membuat para seniman menggulirkan apa yang disebut gerakan seni rupa baru. Dan di situ kemudian kalau dalam seni rupa muncul inovasi dalam penggunaan media dan pendekatan baru terhadap ekspresi artistik. Misalnya mulai dikenalnya seni instalasi dan sedikit seni performance ya. Kemudian yang kelima adalah pengembara di dunia mental dan mimbar bebas. Itu dua hal yang sedikit berbeda tetapi dalam konteks sosial politik yang nyaris sama ya. Yang di satu sisi adalah muncul para seniman yang mencari melakukan penjelajahan seni di dalam dunia mental, yang kemudian kalau Pak Santo Yuliman dan M.V. Marianto menyebutnya sebagai surrealisme Jogja, dengan tokoh seperti Ivan Sagita, Lucia Hartini yang melakukan penjelajahan di dalam dunia mental yang terinspirasi oleh gerakan surrealisme. Kemudian yang satu adalah seni sebagai sarana untuk mengomentari dan melakukan protes terhadap penguasa dengan lebih terbuka ya. Sebagai contoh adalah Semsar Siahaan, F.X. Harsono dan Dadang Kristanto serta Mulyono. Jadi karya-karya yang digunakan oleh seniman untuk menjadi sarana protes, menjadi mengomentari situasi sosial politik. Yang kita beri contoh di sini adalah karya Mas Dadang Kristanto yang berjudul Mereka Memberi Kesaksiannya. Ini sebuah karya yang menggambarkan komentar dia atau pernyataan dia mengenai peristiwa 65 ya. Kemudian yang keenam itu kita menyebutnya sebagai seni publik dan media baru. Itu era di mana semangat independen sejalan dengan munculnya gerakan masyarakat madani pasca reformasi dalam politik. Di politik reformasi memunculkan banyak LSM, banyak NGO atau gerakan-gerakan ormas masyarakat yang bekerja secara mandiri atau mendapatkan dukungan dari pendonor. Di masyarakat seni dan budaya muncul gerakan indie ya, misalnya komik indie, film indie di era-era itu, musik indie itu di tahun-tahun 90-an ke atas ya. Begitu juga di seni rupa ya. Di seni rupa mulai muncul Apotek Komik yang membuat komik indie yang kemudian menginspirasi Eko Nugroho dengan Daging Tumbuh, kemudian menginspirasi gerakan-gerakan street art di jalanan, dan juga munculnya galeri-galeri alternatif atau kalau disebut zaman dulu itu disebut artist running space, alternative space, itu muncul di era-era itu ya. Munculnya MES 56, kemudian dulu ada gelaran budaya, kemudian ada banyak lagi ya, HONF, ruang-ruang maupun kolektif seni yang bekerja secara independen terinspirasi oleh gerakan masyarakat madani.
Kemudian yang kedua adalah penjelajahan terhadap medium-medium baru. Di era itu media baru mulai dikenal dan dilafalkan oleh para seniman. Misalnya ada Geber modus operandi yang mulai memanfaatkan video, kemudian suara dan performance di dalam satu karya. Kemudian mulai terjadi penjelajahan terhadap media seni tubuh, ya. Tubuh menjadi ekspresi seni rupa di dalam performance art. Misalnya karya sahabatnya Kak Ira, Iwan Wijono, yang menggunakan tubuhnya untuk mengekspresikan isu lingkungan di Malioboro. Itu ada di dokumentasi Outlet, ya. Iwan Wijono menggunakan tubuhnya untuk mengomentari isu lingkungan di ruang publik. Dan juga seperti Arah Mayani, ya. Arah Mayani mengomentari, menjelajahi ekspresi tubuh itu untuk seni rupa gitu. Yang terakhir adalah seni pop dan kampung global, ya. Ini dua hal yang beririsan, ya. Yang pertama adalah di era mulai para seniman mengambil inspirasi dari budaya populer, ya. Setelah era sebelumnya di tahun 80-an, 90-an itu seni populer tidak tidak menjadi bagian dari percakapan budayawannya. Jadi budayawan atau para pemikir itu mulai membicarakan komik, misalnya itu baru beberapa dekade, baru beberapa tahun yang lalu. Misalnya Seno Gumiro mulai membicarakan komik gitu. Sebelumnya di tahun 90-an budaya pop itu dianggap tidak signifikan terhadap kebudayaan nasional. Nah, kemudian di era itu para seniman juga mulai mengambil inspirasi dari budaya populer sebagai bagian dari ekspresi seni rupa, ya. Karena budaya populer itu justru yang banyak mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kenyataannya. Yang di dalam karya-karya akan kita lihat para seniman muda mengambil inspirasi seni dari animasi, dari film, musik, dari komik dan sebagainya. Kemudian kampung global adalah gambaran dari kefasihan para seniman di dalam memanfaatkan situasi sekarang yang tidak ada lagi batas yang membatasi, ya, antar geografis, karena sudah difasilitasi oleh dunia digital dengan web art, dengan karya-karya yang beririsan dengan teknologi komunikasi dan digital, ya. Jadi hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan digital berkaitan dengan kampung global ini. Jadi beberapa 7 aspek itu kami anggap bisa dipilih oleh para seniman, terutama para aplikan nanti yang open aplikasi, untuk mempertautkan dirinya dengan hal-hal itu. Kami tidak menyebutkan semua contoh, tetapi para publik bisa mengambil contoh-contoh yang lain di luar apa yang sudah disebutkan, ya. Karena misalnya seni sebagai mimbar bebas, kita bisa mengambil runutan dari zaman era Semsar hingga Taring Padi misalnya, yang sampai sekarang masih bekerja, yang menggunakan seni sebagai alat untuk menyuarakan komentar sosial atau alat untuk melakukan praktek-praktek perubahan sosial, ya. Yang salah satu contohnya Mas Bayu Widodo ini sebagai salah satu penggerak Taring Padi generasi muda, ya. Kemudian juga yang misalnya untuk seni yang berkaitan dengan teknologi atau penjelajahan terhadap media baru yang diawali oleh salah satunya Geber modus operandi, mungkin Heri Dono dengan seni instalasi. Yang sekarang masih bekerja ada House of Natural Fiber misalnya, yang bekerja dengan sangat fasih mempertautkan seni rupa dengan dunia teknologi dan digital atau dengan sains. Terus yang lain juga kita bisa menyebut gelombang yang disebut pengejaran terhadap aspek bentuk, formalisme atau lirisisme. Kita bisa juga membaca praktek yang dilakukan oleh seniman komunitas jendela dari Jogja juga, yang sangat intens di dalam mengejar bentuk
kemudian sangat intens juga menggambarkan praktek seni sebagai ekspresi diri. Begitu juga apa yang dilakukan oleh seniman seperti Ugo Untoro, St. Didi dan sebagainya yang saya kira bisa dipertautkan dengan nama-nama yang tadi disebutkan sebagai sampel. Dari rentetan jejak sejarah ini kami mengundang karya-karya yang dapat mengikat diri dengan karya-karya para tokoh yang melintasi sejarah seni rupa. Kehadiran karya-karya ini menjadi penanda bahwa pewarisan pengetahuan dan semangat berkarya dalam seni rupa masih berlanjut hingga saat ini, dalam konteks yang semakin berkembang, aktual dan kontekstual. Itu tadi gambaran singkat mengenai apa yang ingin kita sajikan di dalam Nandur Serawung ke-11, di mana kita ingin memberikan perhatian terhadap pewarisan pengetahuan seni itu, baik dalam gagasan artistik, kemudian metode seni maupun gaya seni dan aspek-aspek yang lain di dalam seni rupa, di mana kita menyadari bahwa apa yang terjadi hari ini tidak mungkin lepas dari apa yang terjadi sebelumnya gitu. Yang itu dulu dari saya, dilanjutkan mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di Nandur Serawung ke-11, Mas Arsita Pinandita. Ya, sudah disampaikan oleh Mas Rain tentang konsep besar dari tema Nandur Serawung kali ini yang ke-11. Sebetulnya apa yang disampaikan Mas Rain tadi tentang tema besarnya itu adalah salah satu pemantapan dari kami dari tim Nandur Serawung, bahwa dimulai satu dekade kemarin, yaitu saat 10 tahun di tahun lalu, itu ruang atau format galeri mulai berubah seperti tahun-tahun sebelumnya. Bila di tahun-tahun sebelumnya karya pameran secara narasi atau bentuk atau format semua dihadirkan dalam satu ruang secara bersama-sama. Tapi sejak tahun kemarin kami tim kurator mulai merumuskan bahwa untuk menandakan Nandur Serawung selama satu dekadenya, kami mulai membagi ruang galeri itu menjadi beberapa tema. Yaitu kalau nggak salah kemarin ada sekitar 5 tema yang kita bagi, yaitu mulai literasi, aktivisme, teknologi, ekologi, dan spiritualisme. Jadi dalam satu ruang pamer yang biasanya dihadirkan karya menyatu dengan satu sama lain, ketika tahun lalu mulai dibagi per bagian, atau kami lebih waktu itu menyebutnya sebagai bagiannya lebih ke klaster gitu. Nah, ternyata dari pembagian per klaster tersebut beberapa respon yang didapat, yaitu pembacaan dari audiens itu lebih mudah tersampaikan, karena seperti kita ketahui bersama bahwa Nandur Serawung adalah program yang diinisiasi oleh Taman Budaya, dan yang hadir untuk di ruang pamer itu bisa dikatakan sangat umum gitu, sangat beragam. Bahkan kita juga melakukan program-program misalnya tur kuratorial terhadap sekolah-sekolah, terus beberapa instansi dan macam-macam gitu. Dan ternyata responnya setelah mereka datang ke Nandur Serawung dengan format klaster tersebut, pesan yang ingin disampaikan melalui karya, tema, dan narasi-narasi yang disampaikan itu lebih mudah diapresiasi oleh publik yang lebih umum gitu. Jadi memang itu harapan di Taman Budaya atau teman-teman yang ada di Nandur Serawung, bahwa karya-karya yang ingin ditampilkan itu bisa diapresiasi secara luas. Itulah kenapa sejak tahun lalu format pembagian ruang itu kita aplikasikan lagi di tahun ini dengan beberapa pemaparan yang disampaikan oleh Mas Rain tadi. Mengacunya lebih pada mengacu bagaimana pemikiran-pemikiran dari seniman-seniman yang dalam tanda kutip dia bisa mewakili zamannya atau eranya itu
bisa tersampaikan atau dimaknai ulang atau diteruskan oleh generasi seniman saat ini gitu. Jadi dimulai dari tahun 50-an bagaimana seniman-seniman masih bekerja dengan isu-isu atau menyampaikan karyanya dengan era-era penjajahan gitu ya, sampai pada era-era bagaimana karya-karya seni rupa untuk menunjukkan dedikasinya kesenimannya di wilayah seni rupa lebih global atau lebih di dunia gitu, dengan hadirnya misalnya eksponen teman-teman gerakan dari gerakan seni rupa baru sampai ke saat ini bentuk-bentuk keragaman seni yang makin menggunakan berbagai macam medium. Nah, dari perlintasan era tersebut diharapkan pembagian klaster tadi itu bisa menandai seniman yang akan kami undang dan juga seniman yang akan terlibat dalam seleksi tadi. Jadi kami harapkan untuk karya-karyanya tersebut bisa melakukan pembacaan ulang terhadap tema-tema yang ditawarkan tadi setiap periodenya gitu. Jadi itu sebetulnya kenapa alasan pembagian narasi per periode tadi yang lebih utama adalah dari bentuk tadi sebetulnya untuk menunjukkan pembagian ruang pamer yang akan hadir di pameran di Nandos Rawung. Nah, itu tadi poin pertama, yaitu agendanya melibatkan seniman komisi tadi ya, penyaringan seniman open call, dan dengan format pembagian klaster tersebut ternyata ada yang menarik juga. Tanpa kita sadari sebetulnya dari tahun ke tahun saat kita pameran di Nandos Rawung di Taman Budaya itu kita melihat banyak sekali wasiat gitu, bahkan warisan dari seniman-seniman yang sangat luar biasa. Ternyata Taman Budaya itu mempunyai koleksi karya-karya yang sangat layak untuk diapresiasi, dan itu ternyata selama ini baru 2 atau 3 tahun ini sedikit mulai diarsipkan atau dikelola dengan secara serius gitu. Sebelumnya waktu itu kami juga sangat sedih melihat ada karya seorang maestro gitu diletakkan dengan perlakuan yang sebetulnya sangat disayangkan gitu. Nah, itulah kenapa di tahun ini karya-karya tersebut coba kami hadirkan ulang di pameran yang ke-11 ini untuk diletakkan juga sebagai pembacaan setiap periode era tersebut gitu. Itulah kenapa di sini juga kita akan menampilkan karya koleksi dari TBY. Yang kedua ada semacam penghargaan Lifetime Achievement Award. Ini dimulai di tahun 2019 ya. Kami mulai membuat program Lifetime Achievement Award untuk seniman-seniman yang telah berdedikasi dalam dunia seni rupa gitu ya. Dan yang kedua ada yang rising artist. Jadi yang rising artist ini akan kami seleksi berdasarkan karya-karya aplikasi. Jadi setiap karya-karya aplikasi nanti kita akan memilih untuk menjadi yang rising artist. Lalu di Nandur Gawe seperti disampaikan tadi oleh Mas Rain, Nandur Gawe ini adalah salah satu program karya-karya seniman, terutama saat ini kita akan berkolaborasi dengan beberapa seniman internasional untuk bekerja bersama dalam studio kolektif yang ada di lokal Yogyakarta. Dan mulai tahun 2019 Nandur Rawung juga sudah mulai melibatkan beberapa seniman-seniman dari beberapa negara. Lalu di poin nomor 4 yaitu adalah Serawung Sinau. Jadi ini adalah sebetulnya Serawung Sinau mulai kita kerjakan atau kita mulai format ini mulai kita bentuk di 3 tahun lalu, yaitu sebetulnya ini Serawung Sinau ini lebih membuka peluang untuk seniman-seniman mendapatkan pengetahuan dalam format pameran. Jadi ada Serawung Sinau ini ada format penulisan, ada kuratorial, bahkan yang terakhir kemarin ada format cara menyusun proposal residensi.
Lalu ada bursa seni. Jadi bursa seni ini juga salah satu program yang cukup mendapatkan respon yang baik, baik itu dari seniman maupun dari publik. Yaitu bursa seni ini kita juga menghadirkan satu ruang yang bisa diikuti oleh siapa saja, karya-karya dari seniman di luar karya yang terlibat di TBY gitu ya, atau juga yang terlibat juga nggak apa-apa. Di luar nanti kita akan melakukan open call juga. Jadi karya-karya bursa seni ini lebih karya-karya yang sifatnya art project, merchandise, atau karya-karya yang misalnya karya seni yang punya apa ya, bentuk secara harga atau secara medium itu lebih terjangkau gitu. Meskipun nanti ini kita waktu itu Waktu itu kita proses kurasinya itu terbuka untuk siapa saja gitu ya, karya-karyanya yang di bawah 5 juta, dan ini cukup mendapatkan respon yang menarik, makanya di tahun ini kita ulang lagi untuk mengadakan bursa seni. Lalu yang keenam ada Nandur Kauruh, jadi ini lebih ke simposium atau artis talk, jadi mengundang beberapa pembicara atau narasumber yang akan menyampaikan konsep-konsep dari tema besar yang akan kita tawarkan. Lalu ada Serawung Moro. Jadi Serawung Moro ini adalah lokakarya atau workshop bersama seniman-seniman yang terpilih di ruang pamer Nandur Serawung. Dan Serawung Temu ini adalah program tur kuratorial bersama tim kurator dan seniman pilihan. Mulai tahun lalu saat program Serawung Temu ini karena persebaran area atau ruang di Nandur Serawung itu tidak hanya terfokus di Taman Budaya, karena ada sistemnya kayak Nandur Grawe, Serawung program residensi dan sebagainya, itu ada di beberapa titik-titik situs yang bersejarah di heritage yang ada di Yogyakarta maupun Kulon Progo dan macam-macam itu. Mulai tahun ini kita akan lakukan lagi, dan biasanya kita akan menyediakan bis gitu, kunjungan untuk bersama-sama tim kurator dan seniman untuk mengunjungi tempat-tempat yang akan kita kunjungi itu. Nah, nanti di tahun ini formatnya seperti apa nanti akan disesuaikan dengan format Nandur Gawe yang akan kita kolaborasikan terhadap program-programnya itu nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu di agenda yang akan berjalan di Nandur Serawung 11 ini. Yang jelas seperti yang disampaikan Mas Rain, pembacaan ulang terhadap periode tadi sebetulnya untuk membentuk ruang format pamerannya itu mudah diapresiasi oleh publik, dan pembacaannya itu lebih cair, dan nanti akan melakukan produksi pengetahuannya itu lebih terbuka, karena di ruang-ruang galeri itu biasanya nanti kita juga akan menyediakan ruang-ruang presentasi terhadap publik. Jadi itu yang kami harapkan dengan pembacaan tersebut bisa lebih menjangkau karya yang lebih luas dan lebih beragam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Mbak Ira mau menyampaikan lagi. Sebenarnya sudah disampaikan semua ya, jadi saya agak bingung ngomong. Mungkin menambahkan aja bahwa kita sebenarnya banyak ini juga ya, banyak rantingan bahwa sekarang agak susah gitu untuk apply atau terlibat di Nandur Serawung, tapi sebetulnya karena banyak ada tidak kesesuaian dengan tema-tema yang sudah kita tawarkan gitu, ataupun kemudian kriteria-kriteria yang melenceng gitu dari aplikasi-aplikasi yang sudah masuk. Jadi misalnya memang ingin terlibat, mungkin harus dibaca benar-benar apakah apa saja kriteria-kriteria yang ada di aplikasi tersebut. Nah, kemudian mungkin saya akan menambahkan sedikit saja bahwa mulai tahun 2019 pihak TBY mencanangkan bahwa Nandur Serawung kemudian menjadi sebuah pameran yang bersifat internasional. Jadi di sini
Pada tahun 2014 itu masih seniman dari Indonesia saja, dan 2015 kemudian masih dari Indonesia saja hingga tahun 2018, dan pada tahun 2019 kemudian terdapat seniman dari Indonesia dan Prancis. Pada tahun 2020 kemudian terdapat seniman dari Indonesia, Afghanistan, Malaysia, Prancis, Hungaria, gimana bacanya ini? Liechtenstein, Jepang, Slovenia, Malaysia, Australia, US, dan Jerman. Pada tahun 2021 kemudian ada seniman dari Indonesia, Austria, Swiss, Jerman, Jepang, dan 2022 ada dari Malaysia, Prancis, Australia, Rusia, Italia, Jerman, Meksiko, Korea Selatan, dan Yunani, dan Austria. Dan kemudian pada tahun ini kita juga akan sebenarnya mengadakan program residensi, di mana kemudian seniman Indonesia dapat bekerja sama dengan seniman internasional di sebuah studio yang seperti yang dikatakan oleh Mas Dito tadi. Sebenarnya tujuannya adalah untuk membuka peluang-peluang kerjasama. Pada tahun berapa ya yang waktu itu ke Malaysia, Singapura? Kita juga 2019 kemudian kita juga memiliki program, sayangnya belum dilanjutkan, mudah-mudahan tahun ini bisa dilanjutkan. Jadi pemenang Young Rising Artist Award itu kemudian kita memberikan semacam fellowship untuk berkunjung di beberapa negara dan mengunjungi tempat-tempat seni ya, museum-museum seni dan kegiatan, dan terlibat di beberapa kegiatan seni. Ya, kita inginnya sebetulnya nantinya akan terjadi kerjasama lain lagi, di mana kemudian membuka peluang untuk seniman Indonesia kemudian kan seperti yang dikatakan tadi programnya untuk terlibat di kampung global gitu. Jadi ini adalah salah satu juga tujuan dari Nandur Serawung yang juga didukung oleh Taman Budaya. Mungkin gitu saja dari saya, bisa Mas Bayu menambahkan. Selamat pagi. Ini nih kebagian yang terakhir ini yang paling merumuskan apa yang udah dibicarakan dari tiga kawan-kawan dari tim kurator. Saya seperti dijelaskan Pak Rain tadi menjadi anggota tim termuda di Nandur Serawung. Saya bergabung di tahun 2018-2019, jadi menjadi hal yang menarik di antara perjalanan sejarah Nandur Serawung, karena dari awal, dari 2014 itu ada sekitar 10 sampai 14 ya kurator yang dibagi menjadi kecenderungan dalam seni rupa, dan itu dirubah kembali dari pihak TP, juga tim-tim kurator dari Mas Rain yang pertama itu menjadi sekitar 5, tapi kita membebaskan bagaimana melihat konteks tema diaplikasikan di dalam karya seniman ataupun kolektif. Untuk tahun ini setelah 1 dekade perjalanan Nandur Serawung itu mencoba menggali kembali bagaimana perjalanan 10 tahun Nandur Serawung ini. Kita melihat masa lalu bukan hanya sebagai sebuah romantisme, tapi bagaimana kita seniman, kolektif, atau siapapun melihat bagian ini menjadi penting untuk melihat saat ini. Seperti tadi sudah dijelaskan, dari 7 klaster atau periodisasi itu menjadi hal yang menarik, bagaimana kawan-kawan atau seniman individu, kolektif, atau siapapun untuk menerjemahkan, untuk melihat setiap generasi itu membaca kembali, memaknai kembali, juga kita bisa melihat dari pemikirannya di setiap era, terus bagaimana melihat metode berkarya, cara kerja mereka, karena setiap periode itu mempunyai kecenderungan yang berbeda, tapi juga mempunyai persamaan atau runut dalam kesejarahan gerakan
seni rupa di Indonesia. Nah, dari penjelasan dari teman-teman tiga ini sebenarnya ya cukup dari program, terus dari secara tema dan agenda. Ada satu lagi sebenarnya yang setiap tahun dari 2018 saya ikut serta itu commission artis, atau yang bagaimana pilihan dari kita untuk merespon tema itu menjadi fasad atau gate, bagaimana publik melihat, membaca dari tema itu menjadi sebuah gerbang memaknai apa yang ada di dalam. Jadi setiap tahun kita memilih ada commission artis, bisa individual, bisa kolektif, bisa kolaborasi. Jadi dari tahun 2018 kita memilih ada 2 seniman yang bergerak di jalanan atau street art, ada media legal, terus berkolaborasi sama Guirilas atau Wimbo Praharso. Terus di 2019 itu ada Tempa, kalau nggak salah ya, Tempa itu 2020. 2019 itu siapa ya? Hell House ya, Hell House sama teman-teman street art juga, ada Hell House dan YORC atau teman-teman dari street art di Yogyakarta. Terus ada Tempa dulu ya, Tempa, terus ada yang Crack, terus yang kemarin? Nah, yang kemarin kita membuat jadi satu kesatuan. Jadi commission itu diberikan kepada Mas Zul, dia menata kembali, mendisplay penataan klaster hingga fasad. Nah, commission artis ini masih menjadi diskusi di antara kita untuk memanai periodisasi ataupun klaster di 7 klaster itu. Bagaimana melihat dan membaca masa lalu untuk melihat masa sekarang. Mungkin itu dulu deh aku. Matur nuwun. Baik, terima kasih. Itulah tadi presentasi sosialisasi dari para kurator. Sekarang kami di sini ingin membuka pertanyaan atau tanggapan atau protes, boleh Pak, mimbar bebas enggak boleh ya. Ya, silakan Bapak Ibu dan teman-teman seniman untuk mengemukakan pertanyaannya atau pendapatnya boleh, atau tanggapannya terhadap tema yang sudah disosialisasikan. Baik, silakan. Mungkin sebelum ada yang menanggapi, kalau belum ada, saya ingin menambahkan soal Ada lagi, Pak. partisipasi yang dari kolektif-kolektif ya. Kita juga beberapa kali diikuti oleh teman-teman dari, kalau mungkin di sini ada Mas Budi Amin dari Probolinggo gitu, yang mengakui sebagai seniman daerah gitu. Kita sama-sama daerah Mas, kita sini daerah istimewa Yogyakarta. Ada beberapa kolektif ya yang dari luar Jogja ya, dari luar pusat seni rupa gitu. Kalau ada pusat, misalnya dari Surabaya pernah, dari yang paling dari Majenang pernah ikut, dan mereka ada yang aplikasi, ada juga yang kita undang untuk membuat karya di Nandur Serawung. Jadi pada prinsipnya Nandur Serawung itu tidak, walaupun kita didanai oleh Danais Yogyakarta, tetapi partisipasi itu terbuka untuk semua rekan-rekan seniman. Tetapi khusus untuk Lifetime Achievement Award memang dikhususkan untuk yang warga DIY. Yang kita sudah ke beberapa ya, yang dulu pernah kita berikan Bu Dian Anggraini Rais, Mas Samuel Indratma, Pak Asnar Zaki, sempat juga kita memberi penghargaan kepada Bu Melani Setiawan, kepada Mas Mulyono. Kita memberi penghargaan kepada Mas Mulyono sebelum DKJ memberi penghargaannya, jadi duluan kita yo.
Apa untungnya ya dulu-duluan. Kemudian yang terakhir tahun lalu itu Bu Yani Sabtohudoyo. Kita berikan penghargaan atas kontribusinya terhadap seni rupa sesuai dengan tema Nandur Serawung pada saat itu. Jadi pada ininya kita terbuka itu Mas Budiani, kalau misalnya teman-teman dari Probolinggo ingin berpartisipasi bisa mengajukan atau bisa berdiskusi dengan kita untuk melakukan proyek di sini gitu. Gitu Mas, Mbak Lili. Silahkan kalau ada yang mau merespon sosialisasi ini. Ya, silahkan. Selamat siang, aku cuman mau bertanya ke hal yang teknis aja sih. Ini untuk open call-nya itu ada kuota nggak ya? Maksudnya kan ini aku denger kan ini sampai open call ini kan ke luar negeri juga gitu kan. Jadi jangan-jangan ntar Indonesianya malah dikasih dikit, yang banyak orang luar gitu. Jadi aku pengen nanya aja kuotanya itu kira-kira buat lokal berapa gitu. Jadi karena kan di Jogja sendiri itu perupa itu bisa dihitung bisa ribuan gitu kan. Kalau misalnya kuotanya cuma dikit ya kemungkinannya juga ntar bisa nggak lolos gitu. Oke itu aja sementara, makasih. Makasih Mas. Kalau kuota jumlah persisnya kita belum bisa memberikan jawaban, tetapi tetap jumlah seniman Indonesia atau lokal itu lebih banyak dari seniman internasional. Karena secara penganggaran seniman internasional hanya mendapat 5% apa ya? 5-10% gitu untuk seniman internasional. Selain masalah pendanaan, teknis dan sebagainya, memang dari TBY ada semacam kuota gitu untuk ada seniman nasional, seniman internasional dan seniman lokal gitu. Untuk yang paling banyak seniman Jogja memang diprioritaskan, kemudian seniman nasional itu yang sifatnya bisa dari daerah di luar Jogja, dan yang seniman internasional itu hanya sedikit, hanya sesuai keterbatasan dana yang kita miliki. Gitu Mas. Kalau jumlahnya kita belum bisa memastikan berapa ratus gitu. Kemudian tambahan juga untuk aplikasi kita, karena waktu ternyata sudah sangat mendesak, kita tidak mengharapkan karya setahun terbaru tapi 2 tahun terbaru, yang karya yang bisa dirasakan sesuai dengan pertautannya dengan sumber-sumber inspirasi tadi, yang mau tinggal aplikasi nanti menyebutkan dia mempertautkan karyanya dengan sumber inspirasi yang mana, di periode mana atau di tema yang mana gitu. Bahkan bisa membuat karya yang menjadi penghargaan terhadap tokoh-tokoh yang dirasakan sebagai sumber inspirasi itu. Ya, baik, terima kasih Pak Rain. Dan selanjutnya ada pertanyaan lagi. Teman-teman seniman muda mungkin, oh ada Mas Yudis. Dia bawa sana. Ya. Tes, matur nuwun Mas Rain. Saya dari Bondowoso, Bapak Ibu jauh-jauh dari Ujung Timur. Bukan Probolinggo Mas Rain, Ralat, Jawa Timur. Sangat menarik penjelasan dari tim kuratorial. Mungkin ini sekedar harapan dari daerah ya, karena kita di daerah itu nggak secerdas teman-teman di sini mungkin. Makanya informasi yang disebar itu harusnya lebih mendetail. Contohnya yang saya baca barusan dari link yang sudah diberikan, ini menurut saya open call untuk pameran. Nah sementara di agenda kegiatannya itu ada 8 kalau nggak salah tadi yang ditampilkan. Nah itu kan ada beberapa yang open call juga.
Sementara open call-nya itu jenisnya sepertinya nggak ada itu. Saya baca di link ini nggak ada, saya cari nggak ada. Nah, mungkin dari pihak kepanitiaan juga harus menyediakan itu. Mohon mungkin bisa di-share screen yang itu, Mbak, 8 agenda kegiatan. Nah, ini contohnya di nomor 1 yang ketiga. Nomor 3 berarti ya. Nah, 1 yang ketiga itu, iya 1 yang ketiga itu juga open call, cuman tidak ada penjelasan lebih lanjut. Bagaimana kalau seniman daerah ingin ikut itu? Terus mungkin juga diberikan penjelasan di 8 item itu di bagian mana saja yang bisa kita ikuti secara terbuka. Karena yang open call yang disediakan linknya itu hanya untuk poin nomor 1. Mungkin itu harapan kami Mas Rain juga teman-teman dari pihak kuratorial. Matur nuwun. Terima kasih Mas Budi Amin dari Bondowoso. Untuk websitenya memang masih maintenance juga, dan memang program lain belum kita update ya. Jadi kayak Nandur Gawe, kemudian Serawung Sinau itu belum kita buat open call, kita dahulukan untuk karya, karena karya kan lebih butuh waktu ya untuk mempersiapkan gitu. Kalau untuk Serawung Sinau hanya mungkin persiapan mental, persiapan waktu gitu untuk bisa ikut dalam kegiatan, termasuk Nandur Gawe dan program yang lain. Jadi kita masih beberapa masih negosiasi. Misalnya untuk Nandur Gawe itu kita masih mencari kolektif atau komunitas lokal yang bisa kita ajak kerjasama untuk ditempatkan di situ. Jadi kita masih menjajaki kemungkinan beberapa kolektif tempat mana yang bisa kita sediakan, baru kita bisa membuat open call. Karena saat ini masih mendata ya, mendata beberapa kolektif, kelompok atau studio yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk residensi. Dan itu sangat memungkinkan Mas, nanti akan kita update dalam minggu-minggu depan ya untuk memberikan informasi yang memadai untuk peserta dari luar Jogja untuk bisa akses. Kemudian yang lain juga kita belum update soal lokakarya, soal simposium dan program tur kuratorial yang kita utamakan sekarang untuk bagaimana kita dapat karya-karya yang untuk pameran, karena itu persiapannya memang tidak bisa cepat ya, dan ini sudah menurut kami ini juga sudah sangat urgent ya untuk teman-teman mengirimkan karya dalam waktu berapa ya 3 minggu gitu ya. 3 minggu itu sangat singkat ya, apalagi untuk memproduksi karya baru yang menyesuaikan tema. Makanya sebenarnya kita tidak terlalu berharap dengan karya terbaru, tetapi karya yang memang sesuai dengan rumusan 7 tema tadi. Ketika seorang seniman sudah memiliki itu bisa diaplikasikan ke kita untuk kemudian kita tempatkan di dalam koridor di 7 tema itu. Gitu Mas Budi Amin. Jadi mungkin saya menambahkan sedikit bahwa memang akan secara berkala kita kemudian akan membuka program-program lainnya, karena sebetulnya program utamanya memang pameran itu dan program lainnya adalah berupa fringe project ya. Jadi program-program tautan gitu. Yang sama pentingnya teman memang program utama yang kita miliki adalah pameran. Jadi nanti misalnya kita akan membuka untuk bursa seni, kemudian kita akan membuka untuk program residensi itu Serawung Moro, dan kemudian akan ada program lain yang Serawung Sinau yang sifatnya lebih ke edukasi. Nah, di situ memang dipantengin aja, stay tune di website dan sosial media kita, karena kita akan membuka itu berkala dan pengumuman. Bahkan misalnya nanti di tengah-tengah pameran juga ada program-program yang bisa diikuti, misalnya kunjungan-kunjungan ke tadi semacam tours wisata seni ya wisata seni yang juga kita akan membuka, dan itu kuotanya juga terbatas ya, karena memang tempat dan kemampuan yang kita miliki juga terbatas, tapi itu dibuka untuk umum dan bisa di-apply. Jadi
untuk mengikuti Nandur Serawung sebenarnya tidak hanya terbatas pada pameran, tapi juga ada program-program lainnya karena kita inginnya sebenarnya membuka seluas-luasnya dan inginnya semua terlibat, tapi karena ada keterbatasan jadi memang akan ada seleksi atau kuota yang terbatas. Baik, sedikit buat ini lebih jelas, bold gitu, bahwa bisa diikuti Instagram @nandurserawung dan bisa nanti dipantau di website yang akan mulai running di tanggal 28 Juni, nandurserawung.com gitu. Jadi itu alamat-alamat yang bisa dicatat dan nanti diikuti gitu Bapak Ibu dan teman-teman. Menambahkan kurator, ini ada pertanyaan dari live Instagram gitu, bahwa pertanyaannya dari Agung WHS. Untuk yang open call bebas memilih seniman sebagai inspirasi berdasarkan periode ya? Gitu. Apakah ada? Ini dari Magetan nih, Agung WHS nih. Oh, temannya Pak? Magetan deh iki. Gimana Pak? Jawa Timur juga sih. Kan dia ikut Mageti Art itu yang pameran Mageti. Ya mungkin deket-deket Madiun gitu ya. Madiun Bangkit ini. Untuk Mas Agung open call bebas memilih. Ya benar ya, bebas. Jadi untuk open call kita bebas memilih seniman sebagai inspirasi ya, berdasarkan periode. Jadi aplikan itu memilih sendiri tema yang dianggap sesuai dengan karyanya. Misalnya, oh saya sesuai dengan gaya lukis Avandi, silahkan memilih menyebutkan bahwa sumber inspirasinya atau pewarisnya atau wasiat yang didapatkan dia adalah dari seniman Avandi. Begitu juga dengan seniman yang lain. Jadi kita sembari memberikan kesempatan untuk para seniman untuk melacak jejak dirinya sendiri, itu sebenarnya memiliki akar warisan dari siapa gitu. Mungkin selama ini tidak terlalu peduli gitu, tapi sebenarnya kita semua itu memiliki akar yang sudah diinspirasi oleh seniman-seniman pendahulu gitu. Terima kasih Mas Agung WHS dari Magetan atau Madiun. Baik, berikutnya masih ada waktu teman-teman, mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi. Ya Bapak, silahkan Mas Yudis. Terima kasih. Pertama saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada teman-teman penyelenggara Nandur Serawung ya. Saya itu belum pernah ikut, tapi selalu, maksudnya hadir ya, tapi selalu mengikuti perkembangan Nandur Serawung ini dari pertama, dan pernah ngisi pas diskusi apa dulu, online waktu itu ya. Bisa dikatakan mungkin ini adalah program yang paling sistematis, teratur, dan tanggung jawab pemerintah daerah terasa ya di dalam kegiatan kebudayaan. Dan ini bisa jadi model, harus diakui. Jadi jangan heran kalau yang ingin aktif itu dari mana-mana, ini Jawa Timur, dari Bondowoso, dari Magetan, dari ini, karena mereka sebenarnya itu satu kritik terhadap penyelenggaraan tempat provinsi mereka sebenarnya yang terjadi ini. Karena Nandur Serawung ini agak berbeda dengan Arjok, saya kira justru pada keterlibatan, tanggung jawab, dan kepekaan ya, menyertakan masyarakat itu. Dan terasa itu. Nah, mungkin kurangnya bahwa Nandur Serawung itu harus secara branding ya, diperkuat gitu, yang menurut saya bisa melampaui program-program lain yang ada di ini. Salah satu contoh misalnya yang penghargaan Lifetime Achievement itu, kalau dilihat dari tadi yang pernah diberikan, kemudian memberikan yang Rising Artist Award, kalau polanya ini memang agak biasa ya,
Tapi misalnya kalau Nandur Serawung bisa merintis penghargaan untuk komunitas atau desa ya, sekaligus bisa mengangkat desa itu. Kan modelnya itu semuanya hampir di Jogja itu. Misalnya Kasongan gitu, terus Kota Gede atau kerajinan-kerajinan tertentu yang desa-desa itu, jadi penghargaan di bidang itu, jadi lebih banyak yang akan menerima kalau masyarakat terlibat ya, dibandingkan dengan kalau hanya individu. Jadi kalau individu itu sudah bosan itu, program itu banyak sekali. Saya itu kebetulan juri dari Anugerah Maestro misalnya itu ya, itu banyak sekali terima, jadi kewibawaannya nggak terlalu kuat. Tapi kalau misalnya Nandur Serawung bisa mulai tahun ini setelah satu dasawarsa memberikan penghargaan sekaligus ada riset. Jadi yang Serawung Sinau itu mereka melakukan riset ke kota yang pernah ke desa yang pernah dipilih tahun lalu. Jadi dipusatkan di situ. Jadi ada dampaknya juga bagi desa itu. Dan juga harus diberikan penghargaan lebih luas dengan mencarikan dana-dana dari luar. Karena model ini sangat menarik sekali. Nah, kemudian yang lain lagi misalnya ini, menjadikan Yogyakarta atau kabupaten atau kota madya itu menjadikan jaringan kota kreatif UNESCO gitu. Saya tahu Yogyakarta itu berapa kali itu mengajukan dan gagal. Bantul tahun lalu mengajukan dan mereka gagal juga karena dossier yang dia buat itu nggak terlalu kuat. Padahal kalau bisa masuk di situ, itu dia masuk dalam jaringan, misalnya ngambil kota kreatif seni rupa ya dan pertunjukan, itu kota-kota sedunia yang masuk dalam jaringan itu, misalnya 98, itu ada bentuk kerjasama yang mereka langsung terbuka dan itu membawa banyak dukungan gitu, dibandingkan kita lepas ini. Jadi masuk di dalam program itu. Nah, dengan demikian program dari Nandur Serawung itu juga memperhatikan hal itu. Karena keterlibatan ke dunia internasional juga harus dilihat dalam konteks kerjasama ini. Saya tahu misalnya gini, besok itu tahun 2025 ini Yogyakarta akan jadi tempat kongres dari Jaringan Kota Pusaka Indonesia. Mereka sudah mulai rapat sekarang ini. Kalau bisa mereka itu sudah mulai diundang hadir pada Nandur Serawung besok yang tahun ini di Yogyakarta, sehingga pada 2025 misalnya itu 80 kota seluruh Indonesia itu bisa hadir dan menjadikan Nandur Serawung itu sebagai pusat pembelajaran untuk yang bulan Agustus besok ini. Jadi sebagai model dan mereka bisa terlibat. Jadi artinya banyak hal-hal kecil yang bisa dilakukan ya. Karena bagaimanapun kita harus ada model dan model Nandur Serawung ini yang harus dibagi ke tempat-tempat lain. Juga misalnya pengertian Nandur Serawung ini diperluas dalam perencanaan jangka panjang. Jadi pembagian teman-teman secara 10 tahun per dekade itu bagus sekali saya kira. Karena 2025 misalnya kan berdasarkan angka 5 ya. 2025 kemudian ke 2000 nanti 35, 10 tahun misalnya dengan refleksi ke belakang dan ke depan, itu juga karena 2025 dimulai dari RPJP misalnya, RPJM. Jadi mengintegrasikan program ini kepada program cantolan yang lebih besar. Sehingga nanti program yang ada Nandur Serawung ini tanpa sadar memimpin atau memberikan inspirasi pada program-program lain bukan saja di Yogyakarta tapi juga di nasional. Karena mereka belum ada program semacam itu. Kalau Kongres Kebudayaan itu hanya 5 tahun. Tapi Nandur Serawung kan membuat satu pembagian era 10 tahun ini satu yang menarik sebenarnya. Saya kira itu beberapa masukan saya itu. Karena saya tertarik kalau desa-desa itu diangkat dan itu bisa menjadi model dan misalnya kerjasama aja dengan kementerian satu desa aja, itu akan jadi contoh dari kota-kota lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak
Taufik. Taufik, silahkan boleh ditanggapi Pak Rain, Ya, terima kasih Mas Mas Dito. Taufik Rahzen. Saya Mas Bayu nanti jika menambahkan. Mas Bayu mau menanggapi, Mas? Saya kira masukan yang sangat bagus ya untuk penghargaan Lifetime Achievement Award. Kita bisa membuka kemungkinan bahwa tidak hanya tokoh individu tetapi juga bisa kolektif atau komunitas atau masyarakat atau desa tertentu ya. Saya kira itu sesuai dengan semangat Nandur Serawung. Juga tadi masukan yang keterkaitan bagaimana Nandur Serawung bersinergi dengan program yang lain, saya kira akan menjadi pertimbangan kami atau memberi kami tambahan kemungkinan-kemungkinan untuk mengelaborasi lebih jauh Nandur Serawung. Terima kasih Mas Taufik Rahzen. Ada pertanyaan lagi, kurator dari IG Live, dari Widi is here. Kalau menggabungkan dua seniman sebagai inspirasi, boleh apa tidak ya? Dari Widi. Oke, untuk ide sebenarnya sesuai apa ya, kita dari 7 itu menjadi pilihan dari seniman yang apply. Jadi dari setiap periode itu bisa 1, bisa 2, atau seniman dan kolektifnya menjadi inspirasi dalam berkarya, itu juga sangat mungkin untuk menjadi acuan dalam membuat karya. Karena bagaimana kita melihat setiap periode dengan pemikirannya atau secara metode kerja, itu menjadi hal yang menarik untuk diaplikasikan dalam setiap, karena nanti kan pasti dari tim kuratorial akan memilih dari 7 klaster periode itu. Jadi setiap seniman memilih hal mana yang mewakili dirinya, itu yang menarik. Tapi bagaimana dia juga melihat gerakan di era tahunnya masing-masing. Itu sih, makasih. Kalau ada tambahan? Apa ada tambahan? Mas Dito, Mbak Ira, Pak Rain? Sudah? Nah, ini mau menyampaikan, perlu saya sampaikan lagi supaya pada tahu. Ya, ini ada pertanyaan yang mungkin sifatnya butuh konfirmasi gitu ya. Bahwa ini ada Strawberry Seniortia dari Instagram. Saya dari Bandung dan belum tahu beritanya benar atau tidak. Hanya baru dengar-dengar mungkin saat nongkrong gitu ya. Seniman yang pameran di Nandur Serawung, apakah betul selama bertahun-tahun hanya itu-itu saja yang terpilih? Apakah open call hanya sebagai formalitas? Nah, ini mungkin membutuhkan jawaban yang jelas dan bold dari para kurator nih untuk kesekian kalinya. Ya. Ya. Ya, sebetulnya begini sih, pameran Nandur Serawung kami, meskipun saya dan Mas Rain sudah ikut Nandur Serawung dari tahun 2014 ya, saat awal itu, cuman kami benar-benar melakukan seleksi open aplikasi dan sebagainya itu dengan metode yang sangat terbuka untuk siapa saja itu baru di tahun 2018. Karena di tahun-tahun sebelumnya itu berita yang santer terdengar gitu misalnya, itu Nandur Serawung hanya menjadi ruang pameran untuk seniman yang seperti tadi disampaikan tadi, pertanyaan tadi, hanya itu-itu aja. Hanya itu-itu aja karena ada persoalan ya, mungkin ini secara etik tidak baik disampaikan ya, secara sensitif ya, karena yang kami berikan kan itu sifatnya hanya subsidi ya, bukan membuat karya secara keseluruhan. Nah, di tahun sebelum tahun 2018 itu selalu dijadikan metode untuk mengambil subsidi tersebut. Akhirnya senimannya itu aja. Nah, setelah di tahun 2018 kita coba perluas lagi jangkauannya, tidak hanya untuk seniman yang open call tapi juga
melakukan praktik-praktik kerja ke desa atau kolektif atau pelintasan-pelintasan yang ada di sekitar Yogyakarta itu. Akhirnya kita menggunakan metode yang lebih terbuka, dan saat open seleksi nanti bisa dicek, kita ada datanya Nandur Serawung dari pertama sampai sekarang, ada semua datanya, seniman siapa yang terlibat dan sebagainya. Itu bisa kami pastikan open call atau seniman undangan itu maksimal itu bisa ikut di Nandur Serawung itu rata-rata 2 kali keikutsertaan, itu pun dengan berbagai macam pertimbangan. Ada yang lebih banyak gitu ya, itu pun dengan beberapa pertimbangan yang menurut kami perlu kami hadirkan karya tersebut gitu. Tapi kalau untuk menjawab oh ini kok itu aja, itu mungkin bisa dipastikan lagi di website siapa namanya, terus senimannya mana, itu karena semua sudah terbuka. Jadi akan kelihatan yang seniman itu aja akan kelihatan, dan itu nanti bisa disampaikan yang mana. Mungkin kami terlewat, tapi bisa kami pastikan hanya maksimal 2 kali, itu pun memang kami rasa penting untuk dihadirkan. Meskipun dalam open aplikasi kita juga sering menerima karya-karya seniman yang setiap tahun mengirim aplikasinya ya, tapi itu juga menjadi bahan pertimbangan kami juga gitu, karena dalam proses seleksi itu diomongin ya itu bisa ribuan yang masuk ke database, dan biasanya proses seleksi dengan banyaknya karya itu kami bisa mengkurasi atau mencari format yang pas dengan tema itu bisa hampir 1 minggu, karena memilih, menetapkan, terus kadang-kadang ada beberapa pertimbangan karena kami ada 5 orang yang punya pandangan masing-masing, dan itu membutuhkan waktu yang sangat banyak, dan boleh pasti saat seleksi itu kita tidak ada namanya. Jadi setiap saat seleksi karya itu nggak ada namanya, ini senimannya siapa, yang ada cuman judul karya sama mediumnya sama konsepnya. Nama seniman itu memang dihilangkan. Nah nanti setelah kita menempuh beberapa periode gitu ya, waktu, nanti tinggal finalisasi, baru kita munculkan nama-nama itu yang sekiranya tepat atau tidak untuk kita masukkan. Jadi untuk menjawab itu aja, saya kira saya pastikan tidak gitu. Kalaupun nanti kami yang salah, mungkin kami bisa diingatkan di bagian mana yang itu menjadi persoalan, mungkin itu sih. Mungkin menanggapi juga, jika memang ada misalnya satu seniman yang misalnya tahun lalu misalnya terlibat sebagai seniman, dan kemudian misalnya tahun ini kemudian dia terlibat bukan sebagai seniman yang berpameran tapi seniman residensi. Nah itu mungkin memang memungkinkan, ataupun kita misalnya meminta kemudian misalnya si seniman ini kemudian karena dia memiliki kolektif atau dia memiliki prasarana gitu, misalnya tempat residensi atau apa, dan kemudian itu menjadi partner. Jadi sebetulnya tidak ada pengulangan, tapi kemudian mungkin perannya berganti gitu, bisa menjadi misalnya partner, bisa menjadi kemudian kita bisa meminta dia untuk misalnya mengisi di seminar misalnya, atau memberikan sebagai mentor. Nah, di sini sebenarnya itu berjejaring ya, tepatnya lebih berjejaring. Jadi kita tetap menjalin sebenarnya kerjasama gitu dengan para seniman-seniman gitu yang telah terlibat dengan kita. Jadi tidak hanya kemudian berhenti berpameran di situ saja, cuman kita dapat melibatkan kemudian baik kolektif maupun seniman ini di kedepannya. Nah itu sebetulnya disitulah serawungnya. Jadi kita disitulah namanya kita nandur dan kemudian serawung. Jadi itu tetap berjalan dan jejaring dan apa ya namanya ya,
kolaborasi ini tetap berjalan gitu. Jadi tidak ada kalau pengulangan atau itu saja. Cuman yang terlibat mungkin semakin banyak karena memang yang tadinya misalnya Mbak Lili ya waktu itu jadi kurator muda ya, kurator muda dan kemudian sekarang terlibat gitu. Nah itu sangat memungkinkan gitu mungkin. Ya, saya menambahkan untuk peserta itu hampir tiap tahun berbeda sih. Kalaupun ada yang aplikasi 2 kali, kita melihat inovasinya. Kalau masih sekuat yang sebelumnya, tidak ada tambahan, kemudian walaupun sebenarnya secara objektif itu bisa masuk, kita tetap pertimbangkan, oh ini masih sama seperti tahun lalu misalnya, oh masih belum ada inovasi. Tapi kalaupun dia ada inovasi, kemungkinan bisa masuk lagi itu, sesuai dengan kualitas yang ada itu. Jadi tidak, saya kira tuduhan untuk itu saja di pemilihan seniman itu nyaris tidak menjadi pertimbangan kami, tidak sama sekali tidak menjadi pertimbangan kami. Untuk apalagi untuk seniman undangan ya, seniman undangan itu selalu berganti setiap tahun. Kalau untuk open aplikasi kan itu menjadi hak dari aplikan untuk mengajukan. Walaupun sudah pernah mengajukan, tetap punya hak dalam catatan dia punya inovasi baru di dalam karyanya. Kalau masih sama dengan tahun lalu, saya kira ya tidak perlu lagi kita tampilkan gitu, karena banyak peserta lain yang punya keinginan untuk terlibat. Gitu Mbak Lili. Mas Bayu, ada tambahan supaya lebih karena saya mengawali di Nandur Serawung itu dari 2018 ya, bagaimana cara kerja, bagaimana pemilihan, bagaimana mekanisme kita melihat karya dalam setiap aplikasi open call yang masuk. Karena tadi seperti teman-teman bilang bahwa setiap tahunnya itu hampir 700 hingga 1000-an aplikasi dan kita akan memilih hampir bisa satu minggu untuk memilih, dan keterbatasan kita sebagai tim kurator itu adalah kuota juga kita melihat bagaimana pendisplayan ruang dan lain sebagainya. Ini juga kita bisa lihat dalam perjalanan Nandur Serawung, kita 1 dekade kemarin kita coba membuka FGD, kita melihat bagaimana respon atau kita menanggapi ya seperti tadi bahwa umpamanya senimannya itu saja, tapi bagaimana kita membuka ke publik, bagaimana masukannya, bagaimana kritiknya, bagaimana melihat perjalanan Nandur Serawung selama 10 tahun ini, itu yang menjadi pijakan kita juga melihat ke 11 ini. Dan tahun ini menjadi ruang kembali, kita membuka kembali sebagai ruang belajar melihat yang masa lalu dan masa kini. Jadi kalau dilihat senimannya itu saja, itu menurutku enggak beralasan, karena kita bisa melihat dari poster atau sosial media, juga kita melihat perkembangan cakupan Nandur Serawung. Bukan hanya lokal, itu bukan hanya dilihat dari Yogyakarta, tapi tahun kemarin sampai ada seniman dari Aceh juga. Itu hal yang selalu menjadi review atau kita melihat kembali Nandur Serawung setiap zamannya atau setiap eranya. Gitu aja sih Mbak Lili, matur nuwun. ya, baik. Sepertinya karena waktu sudah menunjukkan jam makan siang, tapi kita nggak ada makan siang. Silakan dilanjutkan makan siang, nanti bisa nongkrong bersama-sama sama Mas Bayu mungkin. Enggak ya, melimpahkan tugas. Ya, terima kasih kehadirannya teman-teman di sosialisasi Nandur Serawung ke 11. Mungkin kami minta Pak Rain untuk menyampaikan penutupan, untuk ya menegaskan atau menegaskan statement lagi
tentang Nandur Srawung, terutama penyelenggaraan yang ke-11 ini. Terima kasih Mbak Lili. Sebagai penutup, Nandur Srawung itu memiliki 5 semangat ya. Yang pertama edukasi, kemudian inovasi, kemudian rekreasi, kolaborasi, dan inklusi. Ini ditulis Mbak Lili. Terima kasih Mbak. Jadi inklusi itu sifatnya terbuka, siapapun bisa ikut. Bahkan setiap tahun kita melibatkan teman-teman dari difabilitas, kemudian kita juga melibatkan anak-anak, kita melibatkan perupa senior dan junior, seniman yang tidak ada lagi batasan seniman apa itu otodidak atau seniman kampus dan sebagainya, tidak kita pertimbangkan. Terus kolaborasi juga kita membuka peluang-peluang untuk terjadinya kolaborasi antara seniman dengan seniman lain atau antara seniman dengan masyarakat atau komunitas. Rekreasi jelas kita membuat senyaman mungkin pameran itu menjadi tontonan bagi semua masyarakat yang setiap tahun selalu mengalami peningkatan ya. Yang tahun terakhir berapa ribu gitulah, mungkin Mas Adnan yang lebih hafal gitu. Kita 23.000 selama 1 minggu gitu. Kemudian yang soal inovasi jelas kita ingin setiap tahun memiliki highlight karya-karya yang bisa mencerminkan semangat atau perkembangan terkini dari situasi ekonomi politik maupun teknologi. Yang terakhir adalah soal edukasi, yaitu memang pameran seni rupa yang kita selenggarakan kita arahkan untuk menjadi bahan refleksi, bahan pengetahuan, produk pengetahuan yang ingin kita sampaikan ke masyarakat. Dan kita juga sedang berencana untuk membuat, tadi sempat ditanyakan Mas Taufik Rahzen, di depan ada terbitan enggak soal Nandur Srawung. Kita mencetak setiap katalog, tetapi kita sedang berencana membuat buku untuk menggambarkan perjalanan kami selama ini dan kemudian refleksi kami atas kegiatan ini yang akan dibantu oleh teman-teman penulis muda gitu. Mungkin gitu Mbak Lili. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak-Bapak Ibu sekalian. Untuk yang ingin mengikuti open aplikasi silahkan, jangan ragu-ragu, termasuk untuk yang nanti pengumuman di tanggal 28 Juni, 2 hari setelah saya ulang tahun, itu website akan diupdate untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Nandur Srawung gitu. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Lili gitu. Ya, terima kasih Pak Rain. Ditutup dengan hal yang sangat komedik ya. Ini salah satu hal yang membuat saya senang bekerja di Nandur Srawung karena kurator-kuratornya sangat lucu-lucu. Ya, terima kasih Pak Rain, Mas Dito, Mbak Ira, Mas Bayu atas kehadirannya, dan terima kasih juga terlebih lagi buat teman-teman yang sudah boleh hadir, Bapak Ibu seniman dan teman-teman seniman muda. Ditunggu keterlibatannya. Jangan lupa follow Nandur Srawung dan ikuti website nandursrawung.com. Sebelum menuju pintu keluar, mari kita berfoto dulu bersama-sama di depan. Karena ini adalah merupakan tradisi Nandur Srawung supaya lebih Srawung lagi. Yuk teman-teman, yuk foto dulu yuk. Bubar. Ya boleh yang masih tersisa di ruangan ini, mari kita berfoto.